UG dan pakai dasi buat RG apapun itu. Dan ada masa jadi renangnya cuma pas kelas 7 doang. Yang aku lupa lagi sih, tapi kayaknya banyak banget gitu ya, yang ada yang juga yang jadi pahlawan gitu kan. Di dalam kandungan Yakult tersebut. Habis dari PT Yakult, kita lanjut pergi. Yang isinya tugas buat kita isi. Berpartisipasi dalam salah satu kegiatan yang MH selenggarakan. Assalamualaikum, kita bakal flashback hari pertama kita di MTS Monbel Huda. Waktu itu kita ngalamin MOS bareng untuk kenalan antara santri dan asatid. Juga kita kenalan bareng Tashkil RG UG 2019. Kita kenal bareng teman mungkin waktu tes untuk masuk MH. Kita ketemu tapi mungkin belum ada niatan buat kenalan bareng. Tapi saat MOS itu kita resmi bakal jadi teman sekolah dan sekelas belajar bareng di MH. Habis itu kita dapat tausiah dari Bu Iva tentang perjalanan dibangunnya MTS Monbel Huda, MI dan MA. Kita juga dapat tausiah dari Bu Risma, mengajar nama Bu Risma dan main game bareng. Juga siapa mau dapat uang 20.000 yang itu. Habis itu kita dapat gimana caranya pakai hoas buat UG dan pakai dasi buat RG apapun itu. Dan ada masa dimana kita pakai kostum buat cita-cita kita yang disuruh bawa kostum. Jujur nggak tahu mau bawa kostum apa sih waktu itu. Dan pas lihat ada temen yang niat banget nyewa, mungkin dia nyewa kostum jas dokter, itu niat sih. Terus kita konvoy bareng-bareng jalan di daerah komplek Monbel Huda itu sambil ngemutin sampah, sambil jaga kebersihan juga. Terus pas waktu itu juga ada kejadian kayak ada orang yang ngambil sampah dari depan rumah orang, sengaja dimasuk ke kresekin dia, yang ngerasa maaf banget. Terus habis itu kita siap-siap pulang bareng dan kembali ke rumah masing-masing. Segitu aja untuk flashback MOS tahun lalu, tahun sebelumnya. Dadah, Assalamualaikum. Saya Harun, bakal nyeritain pengalaman saya waktu renang pas kelas 7. Seru sih, seneng bisa renang bareng teman-teman ya. Walaupun cuma 2 kali kalau nggak salah. Karena kelas 8 juga terhalang pandemi. Jadi renangnya cuma pas kelas 7 doang. Waktu renang rame, kucingan, kejar-kejaran gitu. Ya seru lah, gak tahu, rada-rada lupa sih ini teh. Pokoknya mah senang renang bareng temen itu paling senang sih. Gitu. Hai, kita mau flashback dulu ke tahun 2019. Sekitar bulan Agustus, di situ ada kegiatannya Get Together. Jadi kita bikin sate bareng-bareng gitu. Dan di situ kita bagi tugas, kebanyakannya sih UG yang ngolah bahan, kayak nusuk-nusuk, terus motong-motongin daging, sementara RG-nya yang ngebakar gitu. Di situ kegiatannya seru sih, seru banget karena kita ngelakuinnya bareng-bareng gitu sekelas, kayak ngumpul buat ngerjain kegiatan itu. Dan dari kegiatan itu juga aku belajar bahwa suatu pekerjaan yang kita lakuin bersama-sama akan terasa lebih mudah dan cepat gitu. Oke. Aku Clara. Di sini aku bakal ceritain tentang pengalaman aku pas 17 Agustusan, lomba 17 Agustusan. Waktu itu tuh kita lomba 17 Agustusan tuh
yang offline tuh terakhir karena ada pandemi juga kan. Pas itu kita masih kelas 7 awal-awal. Jadi pas itu lombanya tuh ada lomba yang kelereng. Jadi kelerengnya tuh disendok gitu. Terus cepat-cepat bolak-balik. Terus abis itu kita lomba makan kerupuk. Abis itu kita lomba enggrang, yang main enggrang gitu. Abis itu kita juga main yang ngambil apa sih? Ngambil karet pakai sedotan tapi di dalam tepung gitu. Abis itu ada juga yang mecahin mecahin balon yang dalamnya air, tapi kita sambil tutup mata, jadi kita nggak lihat, kayak diputerin dulu terus kayak sama orang yang di sebelah kita tuh didorong, terus dikasih tahu harus kemana gitu. Abis itu juga terakhir itu ada lomba cosplay, dan terakhir itu ada lomba tarik tambang. Yang menurut aku tuh paling seru itu pas lomba yang cosplay. Aku nggak tahu namanya apa, yang cosplay sama yang tarik tambang. Soalnya menurut aku yang tarik tambang kan jadi kita tuh narik, tapi karena emang udah dibasahin gitu jadinya licin. Jadi kita juga kayak narik sama yang sebelah, kan sama-sama nggak mau kalah ya, pasti mau menang gitu. Jadi kita tuh tarik, apalagi itu tuh udah licin, maksudnya tuh udah licin, udah dituin tanah juga kan. Jadi karena emang ada beberapa pasir yang mungkin kena gitu, jadi kesannya tuh licin. Abis itu kita tuh kayak bukan kita, tapi ada beberapa orang yang cosplay. Itu tuh ke cosplay, ada yang jadi Sandiaga Uno, ada juga yang aku lupa lagi sih, tapi kayaknya banyak banget gitu ya, yang ada yang juga yang jadi pahlawan gitu kan. Seru banget kalau misalnya itu, soalnya itu tuh terakhir buat kita yang kelas kita angkatan 24 itu terakhir, karena habis itu kita lombanya itu online. Menurut aku tuh untuk aku sendiri online tuh kurang seru, karena mungkin vibes-nya tuh lebih gimana gitu kan, cuman lomba gini lomba gitu. Jadi menurut aku itu terakhir yang paling seru di MH. Segitu aja dari aku. Nama saya Huzaifah Kaisal Kais. Di sini saya bakal nyeritain sedikit pengalaman saya waktu camping. Alhamdulillah kegiatan campingnya, walaupun itu yang pertama dan terakhir kita, dibilang seru, ya seru lah. Kayak kita tuh main gitu sama teman-teman, kayak berlomba-lomba buat jadi yang terbaik juga sama kelompoknya. Terus kegiatannya juga di sana seru-seru. Salah satunya kayak waktu lomba. Itu sih yang paling aku ingat waktu lomba. Kayak mungkin kegiatan yang paling diingat tuh waktu lomba ngelewatin air, terus disuruh nyebrang pakai bambu yang di bawahnya tuh ada air. Nah, itu lumayan berkesan juga karena seru. Ada buayanya, ada buaya. Berdiri. Berdiri, Pak. Berdiri, Pak, begini. Berdiri atuh. Begitu mah apa? Berdiri. Biar kompak, berdiri. Aisyah, Nadia maju, tenang. Bisa. Hop. Aisyah bisa. Aduh, tali sepatunya bahaya deh. Juga yang kita teh disuruh ngisi paralon yang udah dibolongin. Terus kita tuh harus ngisi paralon itu sampai penuh. Kayak beberapa orang disuruh nutup, kelompok kita disuruh nutupin paralon itu, terus sisanya harus ngisi paralon itu sampai penuh. Tolong. Ini tuh, jempol aku sakit tahu. Ini cangkul tadi. Ayo, jangan miring biar cepet penuh. Jangan kelingking atuh.
Ini cut banget sekali. Ada yang numpah. Ada yang numpah. Numpah itu ada yang numpah. Ini kan lagi. Yang bawa lain satu lagi yang bawa. Terus masih jauh makin pino. Ayo. Itu airnya. Iya, udah. Dikit lagi, buru. Di tahun 2020, alhamdulillahnya kita masih dikasih kesempatan buat study tour kelas 7 ke Sukabumi, yaitu ke PT Yakult Indonesia Persada. Tanggal 13 Februari 2020. Di sana kita banyak belajar khususnya tentang pembuatan Yakult, mulai dari awal sampai akhir. Kita juga dikasih Yakult banyak, gak sih? 4 atau 3 gitu kita dapat. Lalu kita juga belajar tentang bakteri yang ada di dalam kandungan Yakult tersebut. Habis dari PT Yakult, kita lanjut pergi lagi ke kolam renang, ke waterboom. Habis dari situ kita pulang. Saya Harun. Sekarang saya akan menceritakan pengalaman saya waktu pergantian wali kelas. Saya ngalamin pergantian wali kelas itu 2 kali, pas kelas 7 sama kelas 9. Pas kelas 7 wali kelasnya Tad Lutfi diganti gara-gara Tad Lutfinya mau lanjutin kuliah, diganti sama Ustadz Zaki Farhan. Pas kelas 9 wali kelasnya Tad Dimas, katanya mau apa gitu. Tapi pas kelas 9 Tad Dimas gak diganti. Jadi kelas 9 itu 9C jadi diasuh sama 2 wali kelas langsung, Tad Zaki sama Ustadz Ojak. Rasanya waktu pergantian wali kelas itu agak sedih ya, karena gimana, pas kelas 9 pas Ustadz Dimas keluar kayak gak ada yang ngasuh, tapi walaupun sebenarnya diasuh ya sama Tad Ojak dan Tad Ajek, tapi kayak gak punya wali kelas ya gitu kelas teh. Terus pas kelas 7 juga agak sedih sih, Tad Lutfi gitu, padahal Tad Lutfi teh rame ya orangnya. Mungkin gitu aja ya. Oke, kembali lagi flashback tentang kegiatan pasar santri pertama dan terakhir buat angkatan 24. Waktu itu kita kelas 7 belajar gimana caranya jual beli, terus kita prepare barang-barang, masak di rumah masing-masing. Belajar juga gimana caranya ngitung modal dan untung, dan mungkin juga ada yang gak beruntung pada saat itu. Habis itu setelah masak di rumah masing-masing, besok paginya kita jualan buat masyarakat umum, karena kita jual buat semuanya kan, siapa aja boleh beli. Dan juga kita belajar caranya promosi, disuruh bikin yel-yel yang padahal kita nggak nyanyiin yel-yelnya waktu di depan promosi karena kita malu banget diliatin banyak orang, tapi seenggaknya kita berani lah ya buat maju, buat promosiin makanan yang kita buat. Terus disuruh juga yang katanya pakai kostum ciri khas masing-masing, bebas juga mau apa aja. Dan setelah kegiatan pasar santri, kita juga ada kayak nominasi makanan dan minuman yang terlaku yang banyak dijual. Terus habis itu meja terapi, habis itu dapat uang, keren banget ya kan.
Terus setelah itu kita dapat kabar gembira tentang libur 2 minggu karena corona datang ke Indonesia. Dan pas itu kayak seneng banget sih, jujur libur 2 minggu. Kamu juga pasti seneng juga kan libur 2 minggu pada saat itu ya kan? Ya kan pada saat itu. Terus habis itu setelah kita libur 2 minggu di rumah aja, terus kok nggak sekolah ya sesudah 2 minggu itu. Liburnya panjang banget. Yang nyatanya libur 2 minggu ternyata libur hampir 2 tahun. Walaupun nggak 2 tahun banget sih. Sekian aja cerita flashback pasar santri. Kita lanjut ke belajar di rumah libur hampir 2 tahun. Dadah. Selamat datang di tahun ajaran baru kelas 8. Sebelumnya kita di kelas 7 di akhir kegiatan pasar santri. Kita senang gitu sama pengumuman kita bakalan libur gitu. Tapi ternyata libur panjang banget. Nggak full libur sih, kita belajar online di rumah masing-masing. Awalnya sekolah juga kasih modul yang isinya tugas buat kita isi dari berbagai macam mata pelajaran. Terus kita juga sempat ada home visit gitu, belajar langsung sama gurunya. Meskipun nggak ketemu semua guru, nggak ketemu sama semua teman juga. Dan akhirnya kita pakai Google Classroom buat terima materi dari guru dan terima tugas, juga kirim tugasnya lagi ke gurunya lewat situ, dan Zoom meeting juga buat nerima materi juga, jadi biar lebih jelas gitu, biar lebih kerasa sekolahnya gitu waktu buat di Zoom itu gitu. Meskipun ya banyak momen yang tidak terduga bakalan ada gitu, mulai dari UG-nya mungkin yang nggak pakai kerudung hoas, kerudung biasa tapi warnanya kayak hoas gitu. Ada yang mungkin hoasnya aja bawahnya nggak pakai seragam. Ada yang full off cam karena ya udah terlalu lama nge-zoom gitu ya, males gitu. Jadi kadang juga ada yang dari awal sampai akhir gitu off cam, tapi ketika guru tanya kita gitu, guru absen kita nggak nyaut gitu, nggak ada. Terkendala juga sama kuota gitu ya, yang mungkin kepake wifi di rumahnya, ataupun ada kuota tapi nggak sinyalnya tidak mendukung gitu. Juga mungkin ada terkendala dengan memori handphonenya yang terlalu banyak tugas video gitu dari guru. Terus efek buruknya juga ada di ya kita jadi kurang paham aja gitu sama pelajaran. Meskipun guru juga pasti udah berusaha biar tersampaikan gitu materinya, tapi ya gimana ya, keadaannya emang gitu. Nggak terduga gitu bakal ngalamin sekolah kayak gitu. Dan kelas 9 juga nggak langsung normal sih gitu. Jadi ya sampai jumpa di kegiatan kelas 9. Halo, perkenalkan nama saya Najwa Alifa Faisal. Teman-teman dan guru biasanya manggilnya Najwa, kalau nggak Najwa Awa, tapi seringnya Awa. Awal selama di MH pernah 2 kali ikutan Talents Day. Pertama pas kelas 7, itu pertengahan Desember kalau nggak salah tahun 2019. Yang kedua kelas 9, pertengahan Desember juga tahun 2021. Kesan yang Awa rasakan ya setelah mengikuti Talents Day ini adalah senang. Pastinya senang banget bisa ikut join, bisa ikut berpartisipasi dalam salah satu kegiatan yang MH selenggarakan di luar masa pembelajaran. Pastinya senang banget. Diharapkan dengan adanya Talents Day ini, para santri MH punya wadah untuk mereka dapat menyalurkan bakatnya, juga untuk mempertontonkan apa yang mereka bisa di luar dari pelajaran akademik yang ada di sekolah. Jadi pesan dari Awa, semoga lomba-lomba di Talents Day kedepannya lebih inovatif lagi, lebih kreatif lagi. Dalam satu MH semangat terus, tampilkan yang terbaik di setiap lombanya. Saya tunggu di Talents Day tahun berikutnya. Dadah. Clara, di sini aku bakal cerita lagi tentang pengalaman tentang pas kita botram, alias makan bareng itu. Walaupun ada beberapa yang nggak ikut mungkin,
Tapi menurut aku tuh seru aja gitu kita makan bareng di sekolah, tapi yang khusus kelas 9 gitu. Jadi kan pas waktu itu mah kelas 7 sama 8 tuh kan pagi, dan kita kebagian tuh siang ya kan, karena emang mungkin biar kita juga lebih banyak waktu gitu kan. Waktu itu kita tuh ngumpul dulu gitu, disuruh ke kelas atas, kelas A, B, C yang atas. Nah di situ tuh kita ngumpul, dan di itu tuh kita dikasih sesi foto juga, karena ada yang kelas C duluan, pokoknya sesuai gurunya duluan siapa yang datang gitu kan. Nah kita tuh disitu juga serunya kita juga misalnya kita bagi makanan, berbagi makanan, kayak makanan sini makan sana tuh kayak ini buat kamu, nyobain gak, ini cobain gak gitu. Itu sih. Abis itu kan nggak kalau makan sendiri tuh kayak beda gitu sama makan bareng. Jadi aku juga seneng pas itu kita ada sesi foto juga, ada foto bareng juga kan, yang foto angkatan 24 bareng, tapi bukan yang pas waktu rihla, tapi yang pas botram foto bareng. Terus ada juga foto antara kelas gitu. Terus habis itu kita makan bareng, ketawa bareng. Mungkin itu aja sih dari aku. Nama saya Huzaifa Kaisal Kais. Di sini saya bakal nyeritain sedikit pengalaman saya waktu rihlah ke Jogja. Menurut aku rihlah ke Jogja itu paling seru di antara kegiatan MH yang lainnya. Kayak nggak tau lah kenapa gitu, kayak rihlah ke Jogja itu paling seru kan. Di sana tuh kita emang banyak kegiatannya. Dari pagi kita ke Lavatur Merapi, terus dilanjut ke Museum Dirgantara, terus dilanjut juga ke pabrik baju Omah Oblong, terus besoknya kita lanjut lagi ke Taman Baca, terus kita lanjut lagi ke Pantai Parantritis. Nah, menurut aku kegiatan yang paling seru itu waktu kita lavatur sama ke Pantai Parantritis, dan juga ada kegiatan di sela-sela istirahat kita ke waktu jam malam kita ke Malioboro. Nah, walaupun itu ada harus izin dulu, tapi kegiatan di sana tuh seru banget lah. Nggak tahu kenapa di sana tuh kayak kita jalan-jalan bebas gitu, walaupun ada batasannya juga, cuman ya seru. Kita di sana jalan terus makan, cerita-cerita juga sama temen gitu, main di sana. Nah, terus kegiatan selanjutnya kan ke Pantai Parantritis. Nah, itu juga seru, kayak di sana tuh kita main gitu, walaupun gak diizinin main air di sana. Ada yang suka main air teh tapi diizinin juga. Terus ada yang jalan-jalan aja, terus ada juga yang lain ya pokoknya di sana banyak kegiatan lah. Nah, mungkin waktu ke Pantai Parantritis ada hal yang mengkagetkan juga kan, kayak itu lumayan lah. Menurut aku itu berdampak juga waktu airnya tiba-tiba naik, kayak kita semua kan panik gitu, tiba-tiba sendal hilang gitu, tiba-tiba tas hilang, padahal tas mah hampir semuanya keselamatin sama Miss Tiwi, walaupun ada beberapa yang gak keselamatin. Sendal juga kan gitu, kita bingung nyari sendal kemana gitu, hampir ke bawah juga sama ombak gitu. Ya mungkin itu sih kegiatan yang paling seru selama di Jogja. Sekian, dadah. Halo, ketemu lagi di acara terakhir kita sebagai santri MTs Manbal Huda. Bener-bener udah berakhir, gak kerasa banget. Yang awalnya kita mos diantar orang tua, adapun yang gak diantar, tapi di acara terakhir kita ini udah pasti gitu didampingi sampai acaranya selesai gitu. Di acara ini kita bisa lihat ya beberapa santri yang dapat penghargaan, baik itu santri yang dapat penghargaan karena nilainya baik di antara santri yang lainnya,
ada juga yang dapat penghargaan tahfidz, penghargaan santri apa gitu ya. Dan kita juga bisa lihat keberanian teman-teman lainnya buat tampil nari, tampil akustik, tampil pidato, dan juga tampil stand up. Sedih ada, senang juga ada gitu ya. Tapi karena kelakuan teman-teman yang lain gitu ya, yang seharusnya sedih malah enggak gitu, pasti aja ada yang bikin ketawa gitu. Nggak bisa ngomong banyak. Jangan lupain jasa guru-guru kita di MH gitu, baik itu guru yang nyebelin maupun enggak. Jangan lupain juga teman-teman yang udah berbuat baik ataupun yang sering jahil, karena mereka semua udah membersamai kita untuk tumbuh lebih baik gitu. Semoga sukses terus untuk kedepannya, dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Deddy Kusnandar mengucapkan selamat dan sukses buat acara perpisahan kelas 9 MTS Manbaul Huda angkatan 24. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nasir mengucapkan selamat dan sukses untuk acara perpisahan MTS Manbaul Huda angkatan 24. Semoga lancar dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, saya Abdul Aziz mengucapkan selamat perpisahan buat kelas 9 di MTS Manbaul Huda angkatan 24. Semoga acaranya sukses, lancar, dan sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yandi Sofyan mengucapkan selamat dan sukses untuk acara perpisahan kelas 9 MTS Manbaul Huda angkatan 24. Masihkah kau mengingat di saat kita masih 17? Waktu dimana tanggal-tanggal merah terasa sungguh meriah. Masihkah kau ingat cobaan terberat kita matematika? Masihkah kau ingat lagu di radio yang merdu mengudara? Kita masih sebebas itu, rasa takut yang tak pernah mengganggu batas naluri bahaya. Dulu tingginya lebih logika. Putaran bumi dan waktu yang terus berjalan menempa kita. Walau kini kita terpisah, namun jiwaku tetap di sana. Di masa masih sebebas itu, di masa rasa takut yang tak pernah mengganggu, di masa naluri bahaya. Dulu tingginya lebih logika. Muda jiwa selamanya muda.
abadi untuk selama-lamanya.